Saudara, kita sedang bicara mengenai rahasia apa yang menyebabkan Yosua dan Kaleb punya sikap yang beda. Ya kan, tadi kan dikatakan bagaimana mereka memiliki sikap yang beda. Mereka memiliki roh iman. Amin. Ini rahasianya saya bacakan di Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Spirit of excellence. Ya, jiwa yang lain. Kalau bahasa Inggrisnya tuh they have different spirit, bukan soal jiwa. Karena iman tuh bukan di jiwa kita, iman tuh dari hati kita, di hati kita. Ya kan? Haleluya, roh iman tuh di hati. Ya kan? Jadi different spirit kalau bahasa Inggrisnya. Mereka punya different spirit. Mereka punya roh yang beda. Kenapa? Karena hati mereka. Di sini dikatakan, mari kita baca sama-sama. Karena lain roh yang ada pada mereka. Ini saya baca dari bahasa Inggris ya, dari New King James. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bilangan 14 ayat 24. Jadi saudara dan saya, kita bisa punya roh yang beda, roh iman. Amin saudara, roh iman. Waktu kita dengar firman Kristus, kita dengar Yesus bikin apa, ya kan, waktu kita mengakuin, roh iman itu mulai beroperasi. Saudara sudah mulai, saudara dan saya sudah mulai dengan itu. Mari kita terus. Kita punya excellent spirit, roh yang beda. Kita pelihara terus dengan kita menjaga apa yang kita dengar. Jangan kita mendengar sesuatu yang ada campurannya. Ya kan, balik lagi sebagian perjanjian baru, ya kan, firman Kristus sebagian perjanjian lama. Nanti tidak ada kepastian, nanti selalu goyah. Karena Gunung Sinai itu dasarnya selalu ada rasa takut. Ya kan, mungkin Tuhan belum tentu terima saya, mungkin saya nggak bisa masuk surga, mungkin saya ada dosa yang saya belum ngakuin, makanya Tuhan ini belum terjadi karena saya masih ada kesalahan entah di mana. Itu semua adalah campuran. Amin. Tapi kalau haleluya, haleluya, roh yang beda, excellent spirit, yaitu apa? Kita dengar firman Kristus karena kita sudah mulai dengan itu. Kita sudah mulai dengan roh. Roh yaitu apa? Kita waktu kita percaya pertama kali, firman Tuhan mengatakan di Roma 10 ayat 9 dan 10, ya kan? Ayat 10 mengatakan dengan hati kita percaya. Ya, saya percaya Yesus anak Allah. Saya percaya dia disalib untuk saya. Dengan mulut kita mengakui, kita diselamatkan. Wow, itu tidak rumit ya saudara. Dengan hati percaya, dengan mulut. Kenapa hanya Kaleb dan Joshua? Kenapa mereka punya roh yang beda? Karena mereka percaya sepenuhnya. Ya kan, di sini dikatakan, ya kan, ayat 24, because karena roh iman itu menyebabkan kita bisa ikut Tuhan sepenuhnya. Amin saudara. Kita bisa ikut Tuhan sepenuhnya karena haleluya, karena roh iman kita dengar dengan sepenuh hati, kita percaya, kita aminin, itu menyebabkan kita bisa ikut Tuhan sepenuhnya. Amin. Sudah mulai dengan itu. Terus pelihara sikap itu. Percaya terus Yesus bikin apa? Percaya terus Yesus adalah anak Allah. Inilah siapakah yang menang kemenangan yang mengatasi dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain Dia, yaitu saudara dan saya yang percaya dan percaya terus bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya terus, saudara dibenarkan karena Yesus. Amin saudara, haleluya. Jangan bergeser kepada yang lain. Amin, haleluya. Thank you Lord Jesus. Nah, saya ulangin lagi di Bilangan 14 ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diamin, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Yang selainnya semuanya tidak masuk. Kenapa? Karena haleluya, tidak percaya ya. Haleluya. Itu disebut lagi di ayat 32. Di pasal 32 ayat 12. Ya, Bilangan 32 ayat 12. Kenapa diulang-ulang? Karena penting. Kecuali Kaleb anak Yefune dan Yosua anak Nun, karena mereka telah mengikuti Tuhan sepenuhnya. Bagaimana kita mengikuti Tuhan sepenuhnya? Bukan nggak usah dengan kekuatan kita sendiri. Aduh, saya udah ikut Tuhan sepenuhnya. Tidak ya. Rahasianya ialah apa? Percaya Yesus anak Allah. Percaya kepada Yesus sepenuhnya. Percaya Yesus adalah kebenaran kita. Bukan Yesus dan saya. Ya memang
Yesus, tapi kan, nah itu tapikannya itu akan mematikan. Tidak, kita dihidupkan oleh siapa? Oleh Yesus loh. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak bikin apa-apa untuk kita dihidupkan kembali. Kita tidak bikin apa-apa. Maksudnya jerih payah kita yang membuat kita jadi ciptaan baru loh ya. Yang menyebabkan kita beralih dari maut kepada hidup, dari kekurangan, dari kemiskinan, dari ketidakberdayaan kepada hidupnya, kepada kerajaannya, kepada kelimpahannya. Tidak ada sama sekali jerih payah kita. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Janganlah kita memegahkan diri kita. Ya kan? Pelayanan kita, pengorbanan kita itu penting. Tapi itu bukan kelayakan kita. Itu bukan menyebabkan kita dilayakan. Itu nanti kita dilayakan untuk dapat upah, bukan untuk diterima oleh Tuhan. Haleluya. Allah sudah menerima kita hanya karena Yesus. Kita dihidupkan karena kita percaya Yesus anak Allah. Amin, saudara. Haleluya. Jaga sikap itu. Itu menyebabkan kita bisa terus ikut Tuhan sepenuhnya. Saat kita percaya terus, saya dihidupkan karena Yesus. Dia sumber berkat saya. Dia sumber hidup saya. Saya nggak tahu masalah apa. Saya percaya Yesus sudah atasi buat saya. Saya terus beriman sama dia aja. Dia bikin apa buat saya. Amin, saudara. Haleluya. Excellent spirit, roh yang beda, roh iman berkata-kata. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Saudara berjasa apa sampai nama saudara tertulis loh di kitab kehidupan? Tidak ada yang bisa hapus. Saudara berjasa apa sampai saudara dikenal di surga? Amin. Saudara bikin apa? Hanya karena saudara percaya Yesus adalah anak Allah. Wow. Untuk selanjutnya, ya kan, masalah di dalam hidup ini, ya kan, kita tidak usah berfokus sama iman kita. Kita fokus aja Yesus adalah anak Allah. Oleh karena dia adalah kebenaran saya, dia hikmat saya, dia sudah mengatasi dunia ini buat saya, dia sudah mengatasi masalah hutang ini, dia sudah mengatasi ini, dia adalah anak Allah. Saya sudah dihidupkan karena dia. Percaya terus kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai kebenaran saudara. Karena keberadaan saudara sekarang itu karena Yesus, titik. Itu sebabnya kita bisa sungguh-sungguh mau melayani. Kita mau sungguh-sungguh, kita jadi orang yang tidak perhitungan. Ya, kita mau berkorban, kita tidak perhitungan. Ada kekuatan. Kita bisa terus percaya. Kita tidak takut ada tantangan. Kita tidak takut melangkah. Kenapa? Karena kita terus mendengar mengenai Yesus. Roh iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita dengar terus Yesus bikin apa? Wow, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow. Karena Yesus, saudara, haleluya. Haleluya, saudara tidak hidup natural. Thank you Lord Jesus. Ya, jadi haleluya, kita lihat di sini, haleluya, bagaimana mereka punya roh yang berbeda. Itu sayang diterjemahkan sebagai jiwa ya. Iman itu dari roh. Iman itu dari hati, bukan di jiwa. Nah, kalau kita terus memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan, jiwa kita ya kan akan lebih makmur. Jiwa kita tidak akan melawan kita. Ya kan? Tapi kalau kita terus percaya Yesus bikin apa? Ya kan? Nah, ini salah satunya saya mau bawa saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Bagaimana, ya kan? Bagaimana kita lihat di sini, ya, bagaimana di Lukas, ya kan? Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Waktu itu murid-murid sedang mau mengusir setan ya dari seorang anak, terus mereka, haleluya, mereka tuh tidak bisa, ya kan? Terus akhirnya mereka bawa ke Yesus bapaknya. Terus Yesus tegur mereka, ya kan? Haleluya, thank you Jesus. Sebentar ya saudara, ya. Di sini dikatakan karena ini ada satu penerjemahan, haleluya, penerjemahan yang tidak tepat saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus. Kita ke Lukas 17 aja ya. Kita langsung ke Lukas 17. Puji Tuhan, haleluya. Kita lihat di sini ada satu prinsip ya. Haleluya, thank you Lord Jesus.
Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Sebentar saudara. Haleluya. Maaf, bukan di Lukas 17 ya, tapi di haleluya. Haleluya. Di maaf saya salah. Bukan Lukas 17. Lukas 17 itu bicara mengenai kita melepaskan pengampunan, kita harus ngomong. Kalau kita mau mengampuni, kita harus bicara. Maksudnya kita harus berkatakan. Banyak orang merasa tidak sanggup mengampuni sampai kena penyakit, saudara. Kena kanker. Saya udah mengalami orang seperti itu ya. Merasa tidak sanggup mengampunin karena sudah sakit hati sekali, karena berusaha mengampunin dari perasaan, ya kan? Tidak mungkin, ya kan? Jadi maunya sembuh dulu, bebas dulu, baru ngampunin. Tidak bisa. Kalau prinsipnya Yesus di Lukas 17 itu, ya, itu kalau kita melepaskan pengampunan, kita harus perkatakan dulu, saya mengampuni si Anu dan si Anu. Nah itu kalau penyakit kanker pun bisa sembuh loh saudara. Saya pernah berdoa buat orang itu sembuh saudara. Waktu dia mulai melepaskan pengampunan, ya kan dia sembuh. Karena penyebab dia sakit itu tidak mengampuni itu sudah dilepaskan. Yesus ya itu pelajaran sendiri. Saya cuman kasih sedikit ekstra ya. Kalau saudara punya masalah, ya kan sakit hati sama orang, jangan tunggu sampai sakit hatimu sembuh dulu. Ya kan nanti kalau aku dan tidak mengampuni, melepaskan dengan iman. Kiraku saudara bilang saja, saya mengampuni si anu dengan iman, ya kan saudara pasti mengalami kelepasannya ya. Itu akan tercabut dari saudara pasti mengalami restorasi. Nah itu, maaf ini tadi saya cepat-cepat ya, jadi saya tidak perhatikan, saya ingatnya Lukas, ini Matius 17 ya kan. Jadi waktu itu ada satu orang bapak yang anaknya sakit, kita singkat aja ya, anaknya sakit lepra ya, sakit kusta ya. Terus muridnya tidak bisa. Yang waktu itu ini saya baca dari bahasa Inggris ya, saya baca bahasa Indonesianya aja lah ya. Ya kemudian Yesus menegur mereka, ya kan? Mereka terus Yesus bilang ini, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, ya kan? Berapa lama lagi aku harus tinggal sama kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Jadi ada saat Yesus juga gregetan, kesal. Kalau terus-menerus gak percaya, itu melelahkan ya. Kenapa dia kesal? Bukan karena dia benci, saudara. Bukan karena dia menuntut. Karena dia mengasihi. Dia tahu kalau kita tidak percaya, kita tidak bisa mengalami. Ya kan? Sekarang ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kan, dosa tidak lagi jadi masalah. Karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Tapi yang jadi masalah tuh ketidakpercayaan. Ya kan, itu yang bikin Yesus juga gregetan. Makanya dia bilang, aduh harus sabar berapa lama lagi sih? Karena Allah pengen sudah mengalami yang terbaik. Allah mau sudah mengalami janjinya dia. Dia gak mau ketunda lagi. Dia sudah bayar mahal. Dia peduli sama saudara. Amin saudara. Dia yang paling mengasihi saudara. Jadi Yesus kemudian bawa anak itu kemari, ya kan? Ya, Yesus kemudian doakan dan anak itu pun sembuh. Kemudian ini, murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ini penerjemahannya tidak benar, tidak akurat. Ya kan? Nanti saya terangkan. Ya kan? Bukan karena kamu kurang percaya, karena kamu tidak percaya. Ya kan? Haleluya. Ya kan? Ya lebih baik dikatakan kurang percaya ya daripada karena imanmu kecil. Karena bahasa Inggrisnya ada yang bilang karena iman kamu terlalu kecil. Tidak. Ya kan? Karena ketidakpercayaan kamu. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, perhatikan. Ini kemudian ditambahin sama penerjemah. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu tidak benar, saudara.
itu ditambah oleh penerjemah. Saya pernah dulu puasa, ya kan, berapa hari waktu saya ada tantangan, ya kan, visa kerja saya hilang jadi visa turis, kerjaan saya juga tidak ada, tempat semua jadi kayak nol. Saya 2 puasa di gerejanya Yonggi-cho di Korea. Ya 5 hari, kemudian saya dapat tuntunan Tuhan, ya kan, kemudian saya balik, wow, saya mengalami hal yang luar biasa. Saya dapat kerjaan yang jauh lebih baik, tempat tinggal juga, ya kan, kemudian saya gaji saya juga naik dan sebagainya, saya jadi berkat, ada orang diselamatkan dan sebagainya. Tapi itu puasa itu karena lagi fokus ke Tuhan. Itu sebabnya ada upah iman saat kita cari Dia. Karena Dia sumber iman kita. Saat kita pakai waktu sama Dia lebih lagi, lebih fokus ke Dia, iman kita dengan sendirinya dibangkitkan. Amin. Haleluya. Jadi tetap firman itu saya harus dengar. Iman itu tidak timbul karena kita puasa dan doa. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ini diterjemahkan, ditambahkan oleh penerjemah. Ada lagi mengatakan di bahasa Inggris, ya karena kan iman kamu kecil. Lah kan Yesus bilang, iman itu hanya sebesar biji sesawi saja. Itu nggak jadi masalah. Ya kan? Tapi yang jadi masalah apa, saudara? Kamu bisa berkata, rupanya murid-muridnya, ya kan, karena ragu-ragu berkatanya buka pintu sama iblisnya nggak bisa diusir. Kenapa ada, ya kan, waktu itu ada satu ibu, puji Tuhan dia bertumbuh luar biasa ya, dia sempat bicara mengenai doa untuk suaminya selama 10 tahun. Kenapa nggak ada perubahan? Karena perkataan dia, tanpa dia sadari, perkataan dia berlawanan dengan doanya dia. Makanya saya bilang mulai saat itu saya bilang, jangan lagi kamu ngomong yang berlawanan dengan doa kamu. Puji Tuhan, dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia senang sekali, saudara. Wow, dia bilang berbeda sekali. Kenapa? Karena ya kan sebesar biji sesawi saja. Jadi bukan soal besar kecilnya iman, itu nggak jadi masalah. Perkataan, ya karena waktu itu murid-murid mungkin ngobrol atau apa, dengar terlalu banyak, mungkin bapaknya bilang, oh dia suka dikasih begini, mungkin itu mengganggu mereka. Jadi dari situ mereka bicara sesuatu, ya kan, yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka. Karena iblis tidak bisa kalau mulut kita tidak berbicara. Iblis tidak punya akses, saudara. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa nyelonong, iblis juga nggak bisa. Tuhan mau kita kasih respon. Kenapa? Karena manusia punya otoritas, hidup dan mati dikuasai lidah. Amin, bukan dikuasai Tuhan atau dikuasai iblis atau dikuasai dokter. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saya suka bilang kalau ke dokter jangan seperti orang lagi nunggu vonis. Ya kan, jadikan firman itu sebagai otoritas tertinggi. Karena dikatakan Yesus penebusan kita tidak. Dokter bilang ini, oh penyakitnya nggak mungkin bisa sembuh. Terima kasih buat informasinya. Jangan bilang ya. Terima kasih buat informasinya. Tapi saudara ngomong sendiri. Ya nggak usah ngomong ke dokter itu. Dia kan tidak mengerti. Ya kan, seperti waktu itu saya itu gugus COVID bilang, oh kamu nggak bisa ke Jakarta. Oh, terima kasih buat informasinya, tapi saya tetap pergi karena Tuhan suruh saya pergi. Amin. Lebih tunduk sama Dia, karena Dia. Makanya hati-hati dengan perkataan saudara dan saya. Jadi bukan hanya hati-hati sih, kita harus rela memperkatakan firman-Nya. Karena roh iman itu berkata-kata. Saudara tuh sering berkata apa? Mengenai anakmu, mengenai istrimu, mengenai situasimu, mengenai diri saudara. Karena itu yang akan menentukan hidup saudara. Saudara nggak bisa percaya di gereja, amin, haleluya, Tuhan begini lagi tuh. Tapi di kesempatan lain, saudara bicaranya beda. Karena apa yang sering keluar dari mulut saudara, itu yang akan jadi. Jadi Tuhan Yesus bilang ini bukan soal besar atau kecilnya iman, itu soal ketidakpercayaan. Karena tidak percaya, pasti akan ada sesuatu yang keluar dari mulut seseorang dari ketidakpercayaan. Pasti. Karena kalau tidak, iblis tidak punya akses
Untuk iblis bisa mencuri, membunuh, merusakkan, dia harus punya akses, harus ada kepercayaan yang salah, harus ada imajinasi yang salah, harus ada opini yang salah yang terus dipegang. Itu menyebabkan dia punya akses, itu pasti akan keluar dari mulut. Tapi Tuhan Yesus bilang, nggak perlu iman besar-besar, karena yang sudah mengatasi dunia itu siapa? Yesus anak Allah. Dia sudah mengatasin, dia sudah jadi kutuk buat kita, dia sudah jadi dosa buat kita, dia sudah ditinggalkan Allah, dia sudah dipermalukan di atas tanggul, sehingga kita nggak usah lagi hidup dengan menunduk, dengan rasa malu, dengan kita menanggung kesalahan yang di masa lalu. Tidak, kita bisa angkat wajah kita, dia yang mengangkat wajah kita. He lift up, He's the lifter of my head. Dia pengangkat wajah kita. Kita jadi orang yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Karena Yesus yang sudah atasi buat saudara dan saya. Amin. Roh iman berkata-kata. Apa yang saudara percaya, apa yang penuh di dalam diri saudara. Kalau masih belum penuh, isi diri saudara dengan firman Kristus. Dikatakan di Efesus, biarlah the word of Christ. Firman Kristus itu banyak di dalam dirimu, sehingga kamu bisa menguatkan satu sama lain. Kamu bisa menjadi berkat buat tubuh Kristus. Waktu firman Kristus, bukan perkataan orang, pengalaman orang, opini orang, segala frase agamawi, bukan. Firman Kristus tinggal lebih dalam di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Sehingga itu menyebabkan kita bisa ikut Tuhan sepenuhnya. Kita tidak takut, kita tahu, wow, Yesus sudah bikin ini buat saya. Wow, Yesus bikin ini, wow. Saya tidak usah takut masa depan saya. Saya tidak usah takut melangkah apapun juga, karena dia yang sudah mengatasi buat saya. Dia lebih besar dari semuanya. Kasih karunia-Nya lebih besar daripada kesalahanku, kelemahanku, kesalahan orang tuaku. Apapun, kasih karunia-Nya lebih besar. Karyanya jauh lebih hebat. Karyanya adalah karya yang komplit. Aku tetap percaya Yesus, Engkau anak Allah, Engkau lah kebenaranku, Engkau hikmatku, Engkau kekudusanku, Engkau penebusanku. Wow, amin, saudara. Yesus bilang gak ada masalah ya. Kamu hanya perlu iman sebesar biji sesawi, dia bilang. Itulah, haleluya, itulah yang saudara dan saya alamin. Waktu kita percaya pertama kali, kita lahir baru, kita percaya Yesus sebagai anak Allah. Iman kita tuh mungkin kecil sekali, tapi kita ngakuin. Ya, saya mengakuin. Yesus Tuhan saya. Saya menerima dia. Amin. Wow, cukup. Yang hebat dia, saudara. Amin. Inilah rahasianya, supaya kita termasuk dalam bilangan orang-orang yang mengalami tanah perjanjian. Kita sekarang sudah di tanah perjanjian, jangan sampai kita tidak mengalami karena ketidakpercayaan, sehingga haleluya mengatakan hal-hal yang berlawanan. Amin. Atau kurang mengatakan, atau tidak mengatakan, cuma diam aja. Ya kan, seringkali anak Tuhan cuma kurang berkata-kata. Ya kan, kurang berkata-kata. Makanya jadi rasa berat. Tekanan itu berat. Kenapa? Karena kurang berkata-kata. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Dan dikatakan biarlah firman Kristus tinggal dengan kayaknya di dalam kita ya. Sehingga kita bisa bermazmur, kita apa. Dan apa yang menolong kita. Supaya lebih lagi mengipasin iman kita. Rasa bersyukur, saudara. Ya kan, saudara mengucap syukur. Kalau ada firman-Nya, saudara, Bapak, aku bersyukur bahwa aku mengenal Yesus. Aku bersyukur bahwa aku sudah dilahirkan kembali. Saudara punya gaya hidup suka bersyukur. Segala sesuatu. Haleluya, bersyukur untuk orang tuamu yang gak sempurna. Bersyukur untuk A, B, C. Bersyukur untuk segala hal. Saudara, itu adalah spirit of faith. Roh iman itu suka bersyukur. Amin. Segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup saudara, dia sanggup. Yesus sudah mengatasi buat saudara. Dia sanggup mengubahkan abu dalam hidupmu jadi keindahan. Jangan selalu memberikan korban ucapan syukur. Itu mengubahkan, ya kan, segala sesuatu. Abu, kekalahan jadi kemenangan, kekurangan jadi kelimpahan. Yang selalu bersyukur. Firman-Nya ngomong ini, Bapak, aku belum melihat. Ya sekarang kelihatannya mungkin ada di antara saudara hutang saudara, bisnis saudara belum ini kelihatannya belum, tapi aku bersyukur Bapak, firman-Mu. Aku bersyukur
bahwa Yesus adalah anak. Aku bersyukur Engkau telah menjadikan Yesus sebagai dosa, sehingga aku dijadikan kebenaran-Mu Bapa di dalam Kristus. Yesus adalah anugerah kebenaranku. Aku bersyukur bahwa masalahku selesai karena Yesus, anak Allah, sudah menyelesaikan buat aku. Aku tidak akan dipermalukan. Ya, sudah terus bersyukur, terus bersyukur. Bukan supaya Tuhan kasih, bukan supaya masalah itu selesai. Karena Yesus anak Allah sudah selesaikan buat saudara. Kita sekarang beroperasi dari posisi sudah selesai. Kita tidak dari sini ke situ, tapi kita dari posisi selesai, dari posisi sudah selesai, kita hanya berdiri saja. Kita hanya kasih respon. Kita hidup untuk Dia, memuliakan Dia. Karena kalau bukan Yesus yang datang memberikan kita hidup, kita sudah mati. Kita tidak punya harapan. Gak usahlah yang macem-macem. Kita hilang selamanya. Haleluya, kita layak bersyukur dalam segala hal. Saudara, hidup saudara akan sangat diubahkan luar biasa. Saudara akan terus mengalami kebaikan Dia. Haleluya, saya akan jadi orang yang penuh pengharapan. Saat saudara terus beriman, Yesus anak Allah, beriman sama Yesus. Yesus sudah atasi untuk ini. Waktu itu juga waktu anak-anak saya, tiba-tiba 2 anak saya perlu operasi. Ini berapa tahun yang lalu ya, waktu di Manado. Ya kan, kita lagi di sana, kemudian 2 anak saya tiba-tiba, Mam, aduh gigi kita terganggu. Ke dokter ternyata, ya kan, dua-duanya harus dioperasi. Operasinya lah sekaligus 7 gigi, saudara. Mereka mau sekaligus kiri kanan. Dokter bilang nanti susah, nggak apa-apa. Mereka percaya firman, jadi cepet sembuh. Amin, saudara. Haleluya. Jadi yang satu cabut biasa, tapi yang 7 operasi. Dan satu gigi itu berapa jut gitu. Berapa juta. Jadi saya bilang, oke Tuhan Yesus. Waduh, tiba-tiba ada kebutuhan ini di luar. Ya kan? Ya, sekarang kita sudah lebih lagi ya. Lebih kelegaan, lebih besar. Tapi waktu itu saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau aja. Kau yang ngatasin buat saya. Sekarang saya harus bagaimana? Saudara tahu nggak? Hanya dalam berapa hari. Ya kan, hari itu juga Tuhan kasih petunjuk saya terus percaya sama Dia yang udah ngatasin, selesai semua dananya datang. Ya, saya terus juga dari situ saya muliakan Dia, ya kan, dengan persembahan dari situ datang lagi, selesai saudara. Wow, saya bilang, Tuhan Yesus, Engkau memang hebat ya. Amin, itu tidak susah, tidak berat. Amin saudara, thank you Lord Jesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Yesus yang menjadikannya, ya kan, jika itu sudah diganti di atas salib, jika ketidaklayakan kita sudah digantikan dengan sudah selesai. Jadi bukan jika engkau begini dan gitu, jika engkau mendengarkan suara, jika engkau nanti begini, tidak. Yesus sudah mengenapi jika itu, sehingga kelayakan Dia menjadi kelayakan kita. Puji Tuhan, haleluya. Thank you Lord Jesus. Saudara, ini adalah sesuatu yang Yesus ajarkan. Jika usah fokus sama iman saudara dan saya, bagaimana supaya iman kita terus dikipasin, kamu bisa berkata. Saudara mulai berkata-kata. Firman yang bicara apa? Mengenai jati diri kita. 1 Korintus 1:30, 2 Korintus 5 ayat 21, Roma 4 ayat 5-8, Roma 5, Ibrani 10, ya kan, banyak lagi, Filipi, banyak. Saudara bisa berkata-kata. Waktu saudara bicara, saudara dengar, iman saudara terus-menerus, ya kan, dikipasin. Iman saudara terus-menerus dikuatkan. Amin saudara. Saudara akan lebih lagi beroperasi seperti Kaleb dan Yosua. Tidak penuh dengan ketakutan, tapi penuh dengan keberanian, penuh dengan keteguhan, penuh dengan pengharapan, penuh sukacita. Saudara bisa mengatasi, saudara tidak takut masalah. Saudara tahu ada satu pribadi yang sudah mengatasi buat saya. Haleluya, sudah menjadi lebih lagi saudara dan saya menjadi saksi. Bukan hanya memberi kesaksian, tapi hidup dan saudara dan saya menjadi saksi. Haleluya, bahwa Allah yang kita sembah, ya kan, ada Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bahwa Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dan kita yang percaya terus-menerus kepada Dia sebagai anak Allah, sebagai posisi kita di hadapan Allah, kita tidak akan pernah dipermalukan. Amin saudara. Tuhan memberkati. Yang terbaik jadi atas saudara. God bless.